واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi karamika 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Khudh Aqidatak karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Pertama atau pembahasan kita adalah jihad, wala dan hukum. Ada pertanyaan pertama, apa hukumnya jihad di jalan Allah? Apa hukumnya jihad di jalan Allah? Ditulis dalam footnote, jihad kata ini sering salah diterjemahkan sebagai perang suci. Sementara pada kenyataannya jihad bermakna perjuangan di jalan Allah. Sehingga jihad meliputi mengajak orang untuk masuk Islam, pengajaran dan lain-lain. Itu semua termasuk berperang di jalan Allah, termasuk jihad fi sabilillah. Jadi pertanyaan di sini, apa hukumnya jihad di jalan Allah? Jihad fi sabilillah. Jawabannya, jihad atau berjuang di jalan Allah dengan harta, jiwa dan lisan adalah suatu kewajiban dalam Islam. Berjuang di jalan Allah dengan harta, jiwa dan lisan adalah suatu kewajiban dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Berangkatlah kalian baik dalam keadaan khifaf, yaitu merasa ringan, maupun thiqal, maupun merasa berat. Ini menunjukkan kadang-kadang peraturan syariat itu termaklumi, menjadikan sebagian dari kaum muslimin terbebani dengannya, sehingga ada sesuatu yang berat yang menjadi beban mereka. Ya, itu dimaklumi. Yang terpenting adalah jangan sampai membenci syariatnya, melainkan mencintai syariatnya walaupun terasa berat. Ya, semoga Allah Ta'ala akan mudahkan dengan cinta tersebut. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kalian dengan harta dan diri-diri kalian di jalan Allah. Taib. Kemudian Nabi SAW bersabda, Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, satu. Wa anfusikum, jiwa-jiwa kalian, dua. Wa alsinatikum, dan lisan-lisan kalian, tiga. Lihat di sini, ikhwah, di sini di ayat atau bab 41 dan di hadis riwayat Abu Daud ini, di dua dalil ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutan jihad yang pertama dengan apa? Dengan harta. Setelahnya baru dengan diri, nyawa, jiwa. Maka ini menunjukkan jihad dengan harta itu didahulukan. Bahkan jihad dengan nyawa atau jiwa itu belum bisa ditunaikan dengan baik tanpa adanya sokongan harta atau dana. Orang berperang ya tidak kosong tangan, membutuhkan senjata, dan senjata itu pemodalannya membutuhkan harta. Maka orang-orang yang berinfak fisabilillah itu nggak bisa diremehkan. Sebagian dari orang kaya jihadnya mereka adalah infak. Ya, jihadnya mereka adalah infak. Wa uhdiratil anfusus syuh, jiwa itu akan dihadiri padanya rasa pelit, bakhil,
untuk memberi dengan apa yang dia cintai, yaitu harta. Maka barang siapa wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Beruntunglah orang-orang yang menjaga dirinya dari kekikiran dirinya, dan itu jihadnya dia. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan wala? Taib, sebelumnya jihad itu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kata para ulama, ada dua pemaknaan. Imma jihad am, imma jihad khas. Jihad am yaitu jihad umum, mencakup segala perjuangan dari segi harta, jiwa, lisan, tenaga, dan seterusnya. Ini semua termasuk dalamnya segala amal soleh yang membutuhkan usaha. Maka ini jihad. Seorang suami yang mencari nafkah sampai keringitan, harus berdesak-desakan dan seterusnya dengan penderitaan yang dia alami, maka itulah jihadnya dia. Tapi jihad secara am. Ada juga jihad secara khas. Jihad secara khas ini yang ditakbirkan oleh Al-Quran atau Sunnah seringkali maknanya adalah apa? Yaitu berjihad di medan perang melawan orang-orang kafir atau musyrikin. Dan ini makomnya khusus. Makomnya khusus. Tapi pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan wala? Jawabannya, wala adalah loyalitas atau kecintaan dan pertolongan, itu maknanya. Ya, mencintai dengan loyal. Mencintai dengan loyal dan ada keinginan untuk menolong seseorang. Jadi kalau misalnya menjadikan seorang kafir atau musyrik itu wali, maka itu berarti apa? Berarti menjadikan orang kafir atau musyrik sebagai pihak yang kita cintai atau kita tolong dengan adanya sikap loyalitas kepadanya. Ya, dan itu haram nanti sebagaimana akan disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi wali bagi sebagian lainnya. Yaitu para wali, yaitu penolong sebagian lainnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da." Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, masing-masing menguatkan yang lainnya. Jadi pada asalnya wala kita itu hanya untuk orang-orang beriman. Wala itu hanya untuk orang beriman. Sehingga tidak ada ukhuwah antara orang-orang muslimin dengan orang-orang kafir. Ketika tidak ada ukhuwah antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir, maka tidak boleh kita berwala terhadap orang kafir. Mungkin ukhuwah dari segi qarabah mungkin ada, ya, pamannya kafir atau bahkan orang tuanya kafir. Ini dari segi kekerabatan atau adiknya atau kakaknya. Tetapi ukhuwah fid din terhadap orang kafir tidak ada, dilarang. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, bolehkah memberikan wala loyalitas kepada orang kafir? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak diizinkan untuk melakukan wala atau loyalitas kepada orang kafir. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya dilarang seorang muslim memiliki sahabat dan teman yang sangat dekat berupa orang kafir, nggak boleh. Tapi kalau cuma punya teman, kenalan, relasi atau mitra dagang saja, maka itu tidak masalah. Selama tidak menyentuh di ranah agama, hanya sebatas muamalah maliyah dengan cara yang halal dan dengan akhlak yang hamidah, maka itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya berlanjut kepada wala, ya, pemimpin partai kafir, ya, jangankan kafir, kita berpartai saja itu sudah muskilah dan masalah besar. Apalagi kalau misalnya partainya adalah partai orang yang dianut oleh orang kafir atau ketuanya orang kafir misalnya, atau ketuanya tidak pernah sholat misalnya, maka ini lebih buruk lagi, ya, kejelekannya. Jadi tidak diizinkan kita untuk melakukan loyalitas kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum."
innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wallahu innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang Yahudi, Nasara sebagai aulia, para wali. Mereka biarlah saling mewalikan satu sama lain antar diri mereka, orang-orang kafir. Dan barang siapa di antara kalian mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, wali, teman dekat, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ya, dikhawatirkan masuk ke dalam golongan mereka. Maka ini berupa tahzir dari menjadikan orang teman dekat maupun pemimpin. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ala bani fulan laisu li bi awliya." Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukan termasuk wali-waliku. Baik, kemudian pertanyaan keempat, siapakah wali itu? Jawaban, wali adalah orang mukmin yang bertakwa. Wali adalah orang mukmin yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Wali-wali Allah itu yang tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak bersedih hati. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama waliyallahu wa salihul mu'minin." Sesungguhnya wali, yaitu pendukung dan pelindungku, adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Itu orang-orang yang berwala. Tapi bagaimana kalau misalnya wala, kewalian, pertemanan, persahabatan, kekerabatan itu hanya berdasarkan hizib, hanya berdasarkan ras, hanya berdasarkan daerah, kemudian berkelompok ya, dengan dasar yang tadi kita sebut, dan berwala memiliki prinsip pokoknya yang penting suku ini ya, mau benar mau salah, maka loyalitas seperti ini termasuk ta'assub yang madhmum dan termasuk budaya jahiliyah, Misalnya fulan atau dua kubu atau dua yayasan. Yayasan ini sama-sama yayasan dakwah. Tapi persaingan mereka adalah persaingan di dunia misalnya. Saling sikut menyikut. Maka yayasan A berwala kepada yayasan A dan berbarok kepada yayasan B. Begitu pula dengan yayasan B berwala kepada orang-orang yayasan B dan antipati terhadap orang-orang yayasan A, dan kesemuanya adalah wahum yatlunal kitab. Mereka semua membaca Alkitab, membaca Al-Quran, membaca firman Allah, menuju sama-sama manhaj salaf bahkan bisa jadi. Tapi persaingan keduniaan yang membuat yang tadinya berupa padang yang indah menjadi sebuah lembah antara dua bukit yang saling terpisah. Kemudian loyalitas mereka bukan karena keimanan, bukan karena manhaj salaf, melainkan loyalitas mereka karena apa? Karena masalah advantage, benefit dari atau terhadap yayasan masing-masing. Bagaimana kok bisa disimpulkan yang seperti itu misalnya berwala sama dengan hizbnya? Iya, karena
hanya mau misalnya sholat di masjid yayasan ini dan tidak mau bahkan melarang orang untuk sholat di masjid yayasan itu, yayasan B misalnya. Kemudian bahkan sampai derajat tidak mau menyapa. Bahkan lebih dari itu, yaitu tidak mau menjawab salam dari orang yang ternisbatkan kepada yayasan seberang. Maka khalas, ini sudah menjadi tahazzub, iftiraq, ta'assub dan tamazzuq bainal muslimin. Ya, tahazzub yaitu berkelompok-kelompok, iftiraq terpecah belah, ta'assub fanatisme, tamazzuq robek di dalam tubuh kaum muslimin. Maka tidak boleh seorang muslim, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Enggak boleh seorang muslim untuk mengasingkan saudaranya di atas 3 hari. Lah itu kalau ada alasan syar'i untuk diasingkan, oke. Nah, sekarang alasannya hanya apa? Alasannya hanya persaingan bisnis tromol, hanya persaingan lahan parkir, hanya persaingan berapa jumlah anak yang masuk ke pesantrennya atau sekolahnya. Maka ini kekonyolan. Ya, berarti dari awal memang hanyalah orientasi dunia dengan apa? Label akhirat. Ya. Semoga tidak ada mengatasnamakan manhaj salaf dalam masalah ini. Kemudian pertanyaan kelima, ya ikhwan. Dengan apa seharusnya kaum muslimin berhukum? Maka jawabannya adalah mereka berhukum harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Dan hendaklah engkau wahai Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimul ghaibi wasyahadati, anta tahkumu baina ibadik." Yaitu dia Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu. Jadi hukum Allah kalau di akhirat itu pasti terwujud karena Allah lah yang penguasa akhirat, Maliki Yaumiddin. Tapi di dunia hukum Allah diwajibkan untuk ditunaikan, melainkan manusia diberi pilihan mau mengamalkan atau tidak. Kalau mengamalkan hukum Allah dan berhukum dengan hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik buat mereka. Tetapi jika tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 konsekuensi yang tidak ada keempatnya. Imma dia kafir, imma dia zalim, dan imma minimal dia fasik. Ya, kafir kenapa? Mungkin karena menganggap bahwasanya hukum Allah tidak wajib ditunaikan. Maka ini menjadi kafir orang seperti ini. Zalim kenapa? Zalim ketika dia baik menganggap bahwasanya hukum Allah itu tidak wajib, atau menganggap bahwasanya hukum manusia itu lebih baik, atau menganggap hukum Allah wajib tapi ya saya tetap pakai hukum manusia yang bertentangan hukum Allah. Ini tetap kezaliman. Dari sisi apa kezalimannya? Orang yang zalim adalah orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ketika sudah ada hukum Allah yang jelas dan tegas tentang suatu hal, kemudian malah justru diganti dengan hukum buatan manusia, maka jelas ini zalim. Jelas ini kezaliman karena menempatkan hukum Allah tidak pada tempat semestinya dan menempatkan hukum manusia serta logika manusia tidak pada tempat semestinya. Kemudian minimal juga disebut orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah disebut fasik. Ya, fasik, yaitu keluar dari jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibilang begitu? Ya, bagaimana dia mau disebut taat sementara dia sendiri tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 ayat atau 3 potongan dari 3 ayat dalam surat Al-Maidah. "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israil, tentang orang-orang Yahudi, terutama Bani Israil, mereka Yahudi kemudian Nasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna at-taurata fihi huda wa nur. Inna anzalna at-taurata fihi huda wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina amanu
di sini yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lil ladzina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bimastahfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Tapi kemudian ada ayat berikutnya, wa katabna fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa qaffayna bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi wa qaffayna ala Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat, dan sampai akhir ayat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi, disuruh berhukum dengan hukum Injil ketika itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka di sini ada 3 pilihan atau 3 kemungkinan atau 3 sifat dalam satu kategori, 3 sifat dalam satu model orang, ya. Yaitu bisa jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bisa jadi karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan dikeluar dari Islam, dia terlabeli sebagai seorang kafir, sebagai seorang zalim, sebagai seorang fasik juga seluruhnya. Atau bisa dipahami dengan pemahaman kedua yang juga tidak bertentangan dengan pemahaman pertama, yaitu bahwasanya ada kalanya seseorang tersifati kafir karena tidak berhukum dengan Allah, ada juga kategori orang tersifati zalim saja karena tidak berhukum dengan hukum Allah, ada seseorang yang tersifati sebagai fasik saja karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka ini ada posibilitas mungkin. Maka semua ini ada pemahamannya, dan semua ini semua ini dijabarkan oleh ulama ahlus sunnah dengan penuh kehati-hatian. Dan tentu kita tidak boleh sembarangan untuk mentakfir muayyan kepada muslim yang asalnya muslim, ya. Dan di antara perkataan ulama, di antaranya Syekh Ali Al-Halabi dan juga di antaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizallah wa rahimallahu Syekh Ali Al-Halabi, bahwasanya pintu takfir itu tidak boleh dibuka seluas-luasnya, tapi juga tidak boleh ditutup serapat-rapatnya. Artinya takfir itu ada. Yang berhak sebagai pengkafir, yaitu yang paling berhak dalam masalah ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, maka berhati-hatilah orang awam dalam masalah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tidak tergelincir dalam masalah takfir, karena ini masalah yang khatir, ya, perkara yang tidak ringan, dan perlu ditanbih untuk anak-anak muda agar senantiasa mempelajari ilmu syar'i dengan insaf, dengan akhlak yang mulia dari guru-guru berupa asatidzah ahlus sunnah yang saling berta'awun dalam al-bir wa taqwa, bukan saling berta'awun al-ithmi wal udwan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah ba'dal maghrib kita akan melanjutkan tafsir Al-Qur'an surat Al-Maidah juz ke-6, dan insyaallah ba'dal isya kita akan melanjutkan tafsir Al-Aisar dimulai dari ayat pertama dari surat An-Nisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.